Shalom saudara, agak dengung ini ya, coba bassnya dikurangi. Puji Tuhan, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul di dalam doa, puasa, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur saudaraku, ini adalah ibadah doa puasa kita yang terakhir di dalam tahun 2025. Benar Pak Darpin, benar Pak ya? Ini adalah kita yang terakhir di dalam doa puasa tahun 2020. Dan kita hampir setiap 2 kali sebulan kita berdoa puasa dan sudah ada jadwalnya. Di dalam doa kita, dalam puasa kita berdoa bersama-sama karena ada sesuatu yang harus kita terobos. Ada sesuatu yang harus kita menangkan dengan doa dan puasa. Amin saudara. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua para pelayan dan jemaat Tuhan yang hadir di dalam doa puasa ini. Selama tahun 2025 ini saya ingin mengajak kita mereview kembali. Dari awal Januari sampai akhir tahun 2025 ini. Kita sudah banyak memberikan ataupun menyampaikan doa-doa kita di dalam doa puasa. Saya yakin semua kita menerima berkat yang luar biasa melalui doa puasa. Amin saudara. Amin. Doa puasa ketika kita naikkan, maka kita lebih dahulu mengalami kuasa, mengalami jawaban-jawaban doa. Dari apa yang kita doakan. Kita yang harus lebih dahulu mengalami kuasa Tuhan itu. Kita yang harus mengalami jawaban Tuhan. Oleh sebab itu selama tahun 2025 ini, sudahkah saudara mengalami dan menerima jawaban-jawaban doa bagi saudara-saudara yang rajin berdoa, yang rajin berpuasa. Hal ini sangat penting sekali. Supaya saudara kita menyadari Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan itu menyertai kita. Kalau saudara tidak mengalami jawaban doa, bagaimana saudara bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja atas doa-doa saudara? Ketika kita sudah menganggap bahwasanya, aku sudah berdoakan buat keluarga aku berdoakan buat usaha, aku berdoakan buat pelayanan. Dan saudara tidak melihat adanya perubahan-perubahan di dalam pelayanan, saudara tidak melihat perubahan di dalam hidup saudara, ini akan menjadi evaluasi kita. Karena Tuhan berkata bahwasanya dialah Tuhan Allah yang menolong kita. Tak perlu kecemas, tak perlu khawatir. Aku berjalan terus bersama-sama Tuhan. Benarkah kita terus berjalan di dalam Tuhan? Teruskah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Ini yang menjadi doa kita 2025. Apakah yang sudah kita doakan? Sudah saudara terima? Pelayanan yang sudah kita kerjakan, sudahkah kita mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, ataukah malah sebaliknya? Ini yang membuat kita menyadari, ketika kita mulai bertumbuh dan mengalami kemajuan di dalam iman kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita akan menyaksikan Tuhan bersama-sama dengan aku. Bahkan ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, lembah yang gelap, Dia mengangkat kita. Amin saudara. Katakan kiri dan kanan. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam suka dan duka, dalam lembah kekelaman sekalipun Dia menyertai kita. Itulah ucapan syukur kita di akhir tahun ini. Dalam lembah kekelaman Dia tuntar mengangkat kita. Dalam keadaan kita mengalami berkat yang luar biasa, kita tidak melupakan Tuhan. Saat kita juga mengalami pergumulan, kita tidak melupakan Tuhan. Kita tetap setia karena ada orang-orang yang berdoa bagi saudara. Ada orang-orang yang berdoa bagi jemaat Tuhan. Amin saudara. Kita akan melihat dan mengevaluasi selama 2025 ini perkembangan seperti apakah dan bagaimanakah tangan Tuhan. Sudahkah saudara melihat tangan Tuhan yang nyata dalam hidup saudara? Nyata dalam hidup saudara, bukan angan-angan, tapi nyata Dia menolong kita. Menolong pelayanan ini, menolong keluarga kita. Sehingga tidak ada keraguan dalam hidup kita untuk kita terus mengikut Tuhan. Orang yang ragu-ragu
akan sulit menemukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dia ragu, apakah Tuhan berserta aku? Apakah Tuhan menolong aku? Tinggalkan keraguan-raguan dan kita masuk ke dalam kepercayaan yang penuh untuk kita masuk ke dalam doa. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawari. 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 16. Ini berbicara tentang Daud dan sudah berapa kali sepertinya kita sudah mendengarkan ini. Dalam 2 Tawari 7 ayat 11 sampai yang ke-16. Yang sudah dapat ada? Oke. Kita baca bersama-sama sampai 16 saja, ya. 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 16. 1, 2, 3, ya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istana segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya kusebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Maka Tuhan menunjukkan kepada Salomo pada malam hari dan berfirman, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini sebagai rumah persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mendengarkan doa Salomo. Dia juga mendengarkan doa saudara. Amin saudara. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan. Salomo orang yang taat dan takut akan Tuhan. Ketika diperintahkan ayahnya Daud untuk membangun rumah Tuhan, dia menyelesaikannya, dia bertekun melakukannya. Dia bahkan setiap saat memperhatikan bagaimanakah rumah Tuhan ini dibangun. Lalu dari hari ke hari dan tahun, dan dia berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan itu. Dia berhasil membangun rumah Tuhan itu. Dan Tuhan berkenan atas Salomo. Inilah yang menjadi perkataan Tuhan. Aku telah mendengar doamu. Aku yang menolong engkau. Aku yang menyertai engkau. Dan aku yang telah memilih rumah ini sebagai rumah persembahan. Amin saudara. Amin saudara. Menyelesaikan pekerjaan rumah Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada Salomo. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Bait Allah. Saudara dan saya ada di tempat ini, kita berkumpul. Kumpulan orang-orang percaya. Dan saudara adalah bait Allah, tubuh Kristus. Yang dibangun oleh karena kasih. Yang dibangun oleh karena penebusan oleh Kristus. Amin saudara. Kita diikat oleh tali Kristus. Kita disatukan oleh Kristus. Tubuh Kristus yang dibangun, apakah tubuh Kristus? Saudara dan saya, jemaat Tuhan, sampai hari ini mengalami kemajuan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Apakah tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Amanat agung untuk memberitakan, menyampaikan kabar baik kepada semua orang, sudahkah kita lakukan? Apakah kita sudah mengasihi sesama? Membantu satu dengan yang lainnya, sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita membangun bait Allah ini, tubuh Kristus ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam beberapa tahun ini, pelayanan dan kami para gembala jemaat
sudah mengikrarkan dan juga sudah memplanningkan bahwasanya kita akan membangun satelit baik itu ada yaitu di Panam, satelit Panam, kemudian di Tenayan Raya dan juga ada di Rumbai. Ada 3 yang senantiasa kita doakan dan sampai sekarang terus kami doakan. Namun sampai sekarang realisasinya tidak terjadi. Kita masih masuk ke dalam doa. Berbagai pergumulan yang terjadi dalam membentuk satelit baik itu di Panam maupun di Tenayan. Ketika kita mulai melangkah, ada saja tantangan, ada saja hambatan. Ada saja yang menghalangi kemajuan-kemajuan di dalam pelayanan ini. Dalam hidup saudara, apakah saudara juga mengalami banyak hambatan dan tantangan ketika saudara maju di dalam Tuhan? Tantangan itu ada sampai sekarang, kita terus berdoa. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama berdoa dan kembali datang kepada Tuhan. Apakah yang terjadi hari-hari ini? Tuhan sudah katakan buka pelayanan satelit di Panam, buka di Tenayan. Kami bersama dengan pastor juga sudah membicarakannya. Tapi ternyata tidak segampang yang kita kira. Membuka pelayan begitu juga pelayanan di tempat ini. Dari awalnya, mulai dari pastor yang lainnya, penuh dengan kerja keras, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Semua harus kita berkorban. Tidak bisa yang berkorban itu hanya 1 orang, 2 orang, 10 orang, tapi kita semua harus ambil bagian untuk ikut berkorban. Karena kita telah menerima Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita akan membangun terus rumah-rumah doa. Tim doa, siapkan diri saudara, pelayanan kawan-kawan di pelayanan doa. Supaya kita boleh membangun di setiap daerah-daerah ada kubu-kubu doa yang berdoa. Amin. Amin, tim doa. Yang berani menerobos. Membuka tingkap-tingkap yang gelap dalam awan-awan kegelapan. Menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus berani menerobos. Saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan, karena ada orang yang berdoa bagi saudara dan saya. Amin. Kalau kita tidak didoakan tentu kita hanya terima saja firman Tuhan. Setelah terima enggak masuk ke dalam hati kita. Hidup kita tidak berubah. Lalu kita masih kehidupan yang lama. Tetapi karena ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang digerakkan hatinya memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada saya, kepada saudara, maka Injil itu diberitakan, maka terbukalah pintu-pintu keselamatan untuk semua orang. Amin, saudara. Saudara dan saya adalah hasil doa. Ada orang-orang yang berdoa. Saya juga diselamatkan karena ada orang yang berdoa bagi saya. Yang datang menginjili, ayolah kita berdoa, ayolah kita beribadah. Terimalah Tuhan Yesus. Dan semua kita pasti merasakan bahwasanya ada orang-orang yang mengajak saudara, menginjili saudara, bersaksi bagi saudara. Ini menjadi evaluasi kita di tahun 2025 ini. Bagaimana kita memandang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berdoa mengevaluasi bagaimana pertumbuhan jemaat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rata-rata yang ibadah minggu itu, ibadah minggu pagi itu tidak lebih dari 200 jiwa, 200 orang yang beribadah minggu. Dan ibadah sore semakin lama semakin menurun. Makin sedikit yang berdoa, makin sedikit yang hadir. Ini juga menjadi beban doa kita, saudaraku. Ada banyak orang yang sedang merindukan untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak orang yang merindu datang. Layanilah kami, doakanlah kami, kunjungilah kami. Gak pernah aku diajak sama bapak itu, sama ibu itu. Padahal dia itu teman dekatku.
Gak pernah aku diajak sama kakak rohaniku. Kalau aku gak kebaktian, dibiarinnya aja aku. Kemana kamu? Oh, aku lagi ada kerjaan, malah dibiarinya aku. Saudaraku, ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Anak-anak kita membutuhkan support dan doa kita dari para orang tua. Amin. Anak-anak kita juga membutuhkan doa-doa kita. Pertumbuhan di kehadiran ini juga menjadi catatan bagi kita. Bagi pelayan, bagi khususnya kami para pemimpin. Bagaimanakah jemaat ini bisa bertumbuh? Kami rindu, oleh sebab itu terus para pelayan itu melatih terus. Latihan terus supaya mempersiapkan ibadah. Baik ibadah minggu, ibadah persekutuan-persekutuan di TNG, maupun di pelayanan-pelayanan doa. Walaupun saudara hanya beberapa orang yang datang, tapi tetap dilayani. Inilah menunjukkan bahwasanya gereja bertanggung jawab atas jemaat. Amin saudara? Amin saudara? Walaupun hanya 5 orang, hanya 10 orang, ibadah tetap ada. Kalau dari sisi ekonomi, tak balik modal katanya. 5 orang yang datang. Pelayan-pelayan ada 10 orang. Tapi karena tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab gereja, itu harus dibuat. Karena kami rindu supaya jemaat Tuhan yang hadir, yang digerakkan Tuhan bisa datang beribadah. Mereka yang ditarik oleh para dunia ini karena pilihannya begitu banyak. Aku mau ke gereja, aku mau jalan-jalan, aku mau kerja, begitu banyak pilihan. Sehingga membingungkan orang-orang yang sedang berada di persimpangan jalan. Doa kita akan membawa mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Yang umatku yang atas namanya ku sebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Aku akan dengar dari sorga. Ibu saudara, Tuhan mendengar dari sorga apa yang kita doakan. Amin saudara. Dia akan mengampuni kita segala dosa-dosa kita. Walaupun kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan minta ampun Tuhan. Aku biarkan keluargaku begini, aku biarkan tetanggaku, aku biarkan begitu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Udah taunya dia sudah menyimpang, tapi ku biarkan aja anakku ini Tuhan, ku biarkan aja adikku ini Tuhan, ku biarkan juga anggota rayonku persekutuanku. Ya aku bawa dia Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dan juga dia memulihkan negeri mereka. Tuhan memulihkan keluarga kita. Tuhan memulihkan bangsa kita. Amin saudara. Amin saudara. Pemulihan keluarga-keluarga sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami sudah hampir 5 kali melakukan training the parenting project. Gembala jemaat bersama dengan koordinator dan juga ketua-ketua persekutuan. Semua ketua persekutuan diwajibkan untuk ikut the parenting project. Yaitu suatu project untuk bagaimana keluarga itu dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oleh sebab itu, gembala jemaat, koordinator, ketua persekutuan semuanya ikut. Dan dalam 5 kali pertemuan itu, ada banyak luar biasa kesaksian-kesaksian yang kami dapatkan sebagai gembala jemaat. Sebagian ketua persekutuan melihat, terima kasih Pak. Baru kali ini kami boleh menyadari ternyata sebagai orang tua, kami harus menjadi seorang orang tua, ayah yang baik. Kami mengerti tangki emosi anak-anak kami. Ternyata anak-anak kami juga tidak ada, anak-anak kami anggap nakal, padahal mereka itu bukan nakal. Tetapi karena kasih orang tua yang kurang terhadap anak-anak. Kadang-kadang kita menyangka anak-anak kita nakal kan,
Anak ini nakal kali, bandel kali anakku ini. Udah dibilang gak bisa. Sebenarnya mereka tidak nakal. Karena mereka adalah anak-anak kita. Anak-anak saudara yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak ada mereka yang nakal. Hanya tangki emosi mereka. Hanya mereka butuh kasih Tuhan melalui kehidupan kita sebagai orang tua. Dan melalui di Parenting Project banyak mengalami pemulihan. Amin saudara. Saya juga boleh menyadari. Sampai sekarang saya masih tetap baik kepada anak-anak kami. Anak-anak kami bukannya anak-anak yang jahat. Tetapi saya belajar supaya mempersiapkan diri sebagai orang tua. Supaya nantinya apabila terjadi sesuatu. Saya sudah sadar apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Tanggung jawab saya sebagai gembala. Saya sudah mempersiapkan diri. Oleh sebab itu di tahun 2026 ini akan terus dilanjutkan. Bersama dengan para pelayan-pelayan yang lainnya. Ambillah bagian itu. Itu bagian dari pemulihan. Untuk memulihkan keluarga-keluarga. Amin saudara. Amin saudara. Itu akan menunjukkan perubahan hidup. Perubahan di dalam keluarga. Ketika saudara datang berdoa, saudara datang mengikuti Parenting Project. Saudara datang berdoa di tempat ini, saudara harus merasakan perubahan itu. Jangan saudara setiap bulan sama saja. Datang juga dengan anak minggu depannya belajar, bulan depannya ribut bertengkar terus. Harus ada perubahan di dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Ada perubahan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu pembaharuan budi, pembaharuan pikiran itu berubah selalu ke arah Kristus. Setiap hari. Begitu juga dengan doa-doa kita. Harus mengalami perubahan. Ketika saudara berdoa, saudara melihat jawabannya. Amin. Jangan sekedar hanya berdoa saja. Yang penting aku berdoa, nantilah itu. Saudara harus yakin dan harus menerobos. Supaya orang bisa melihat hidup saudara yang berubah. Kalau hidup saudara tidak berubah dan begitu-begitu saja, orang akan sulit menerimanya. Mengikut Yesus. Percaya kepada Yesus. Hebat kuasanya, dahsyat kuasanya. Tapi dari tindakan-tindakan kita, orang tidak melihat kedahsyatan yang terjadi atas hidup kita. Kalau orang melihat dalam hidup kita hanya keluhan, yang ada sungut-sungut, yang lain, orang tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Sementara mulut kita mengatakan dahsyat, hebat. Dalam sehari-harian kita juga harus menyatakan Allah itu dahsyat. Amin. Dalam keluarga kita harus kita nyatakan Allah itu dahsyat. Jangan sampai kita mundur dari jalan Tuhan. Pemulihan keluarga akan terus kita bawa dalam doa di tahun 2025 ini dan masuk ke tahun 2026. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi panggilan menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Bagaimanakah pergumulan kita ketika kita doa? Apakah doa yang sudah kita naikkan itu, sudah kita rasakan enggak dia bekerja? Ataukah dia hanya biasa-biasa saja? Semakin kita berdoa, apakah itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan? Ataukah kita semakin takut? Semakin kuat enggak kita? Semakin berani enggak kita melangkah? Semakin beranikah kita menerobos untuk masuk ke pelayanan yang lebih besar lagi? Ataukah kita semakin ragu-ragu? Dalam Yesaya 58, Yesaya 58, beginilah firman Tuhan ayat 3-5. Yesaya 58 ayat 3-5. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasanya engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi.
Sungguh inikah kuasa berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berdoa dan kita berpuasa, kita harus menyadari bahwasanya doa dan puasa kita itu berkuasa. Amin. Saudara harus yakin apa yang saudara doakan itu akan terjadi. Apa yang saudara minta itu akan terjadi. Karena apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu, bila seturut dengan firman Tuhan, Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Yang dikatakan di sini, dengan cara membalaskannya, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Mengapa doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena kita hanya sekedar berdoa. Jadi Bapak Ibu berdoa, tetapi nanti di dalam kehidupan yang sehari-hari, saudara masih terus juga masih tinggal dalam kehidupan yang lama. Yang suka bertengkar tetap bertengkar, yang berdusta tetap berdusta, yang melakukan yang jahat masih tetap yang jahat. Itu yang membuat Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Doa yang diinginkan Tuhan adalah doa yang membuat perubahan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tahu rancangan dan rancangan Tuhan. Dan roh Tuhan menuntun kita agar doa itu dapat terlaksana, dapat terjawab, dapat kita rasakan dalam hidup kita. Dan orang-orang yang merasakan jawaban-jawaban doa akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Itu yang membuat pertumbuhan dalam jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah masuk ke dalam doa, maka minta kepada Tuhan untuk memulai agar kehidupan kita juga dimulai dari hidup kita yang dipulihkan. Amin saudara. Amin. Dimulai Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan. Ubahkan hidupku menjadi baru Tuhan. Karena Tuhan mau menjawab doa saudara. Dia pasti menjawab doa saudara. Salomo dia membangun rumah Tuhan, dia siap menyelesaikannya sehingga Tuhan berkenan. Dalam pelayanan doa kita ini saudaraku, kita dalam pelayanan kita tidak hanya berkata-kata saja ataupun hanya menunjukkan kasih kita hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Amin saudara. Amin. Dengan perbuatan. Hari Sabtu ini kita akan melakukan bakti sosial di daerah Palas. Nanti kita berdoa untuk baksos di daerah Palas. Yang di tuan rumahnya SD Narwastu. Kita mengadakan kesembuhan, pengobatan. Kita juga mengadakan konseling bagi keluarga-keluarga. Kita juga membantu orang anak-anak di sana. Kasih itu kita nampakkan, kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Amin saudara. Amin. Inilah perbuatan yang nyata. Melalui jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Berdoalah ini biar orang-orang di sekitar Palas boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan kita. Jadi pelayanan kita bukan hanya pelayanan hanya kasih di perkataan, tetapi melalui tindakan kita. Ada orang-orang yang mau berkorban, memberikan makanan, memberikan minuman, silahkan saudara berikan, tunjukkan kasih itu. Amin saudara. Amin. Tunjukkanlah melalui perbuatan kita. Kita berdoa untuk pelayanan bakti sosial. Dan juga nanti ada pelayanan dari panitia Natal yang sedang mempersiapkan Natal, baik itu Natal umum dan juga Natal anak-anak sekolah minggu. Dan Natal-Natal yang lainnya di Palas dan kubu-kubu doa yang lainnya. Melalui perayaan Natal ini,
kita boleh melihat dan mengingat kembali kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita manusia. Saudara, dan Natal ini juga akan membawa kita bawa juga ke lingkungan kita. Kita bawa ke keluarga kita. Anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah jauh daripada Tuhan, melalui Natal ini, mereka boleh menemukan kembali Kristus dalam hidupnya. Amin. Mereka yang sudah jarang beribadah minggu, lihatlah berapa orang yang sudah jarang beribadah minggu, keluarga kita. Orang-orang yang dulu semangat untuk beribadah minggu, sekarang sudah mulai mengikuti dunia ini dan tidak suka beribadah minggu. Kita berdoa bagi mereka supaya di hari Natal itu mereka boleh merasakan kelahiran Kristus. Mereka datang kepada Tuhan. Amen. Jadi hari Natal kita merayakan kelahiran Kristus. Dan nyata Kristus lahir di hati setiap orang. Dimulai dari hati kita, hati anak-anak kita, keluarga kita. Biar mereka merasakan kelahiran Kristus. Mereka datang beribadah, meninggalkan kehidupan mereka yang lama, meninggalkan kehidupan mereka yang duniawi untuk datang kepada Kristus. Amin, saudara. Itu beberapa topik-topik doa kita di dalam doa puasa pada hari ini. Supaya kita bisa menutup tahun 2025 ini dalam doa puasa dengan penuh dengan keberanian, penuh dengan terang Kristus. Sudah sampai sejauh manakah doa yang kita naikkan? Hampir setiap bulan kita berdoa puasa. Setiap bulan kita berdoa puasa. Dan setiap bulan juga kita harus menerima jawaban doa, menerima kuasa Tuhan, menerima pemulihan keluarga kita, menerima kuasa Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita siapkan diri untuk kita masuk ke dalam doa. Ada lagi enggak yang mau ditambahin topik-topik doa kita? Tadi kita bicara tentang berdoa buat Natal tahun ini bisa membawa gairah yang baru bagi jemaat dan para pemimpin, sehingga membawa hidup takut dalam Tuhan dan jemaat Tuhan boleh mendapatkan esensi Natal yang sesungguhnya dari Tuhan. Kita berdoa supaya semua keluarga yang kita undang, keluarga kita boleh datang dalam Natal tahun ini. Panitia Natal boleh bersahati dalam mempersiapkan acara Natal ini. Ya, panitia Natal bersemangat untuk mempersiapkan acara. Yang utama adalah merayakan Kristus. Jangan takut soal makan, soal minum, soal pakaian. Ya, jangan kita berdebat-debat makannya apa, pakaiannya pakai apa, lipstiknya itu warna merah atau warna jingga atau warna apa. Saudaraku, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan memperhatikan lipstik saudara ataupun bedak saudara. Ya. Setiap pelayan yang terlibat dalam melayani di acara Natal ada semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Pembicara penuh dengan urapan dan roh yang daripada Tuhan. Dana tercukupi, berdoa untuk tanggal 7 itu Natal anak-anak dan 14 Desember Natal umum yang diberi cuaca yang cerah, jemaat yang hadir dan keamanan. Kemudian ada kesatian kesungguhan guru sekolah minggu dan GKD melatih anak-anak mempersiapkan tampil di Natal gabungan. Pelayanan altar, WL Ibu Elisda, firman Tuhan Pak Dedi, Singgar Rahel, Stella Matthew, Benedict Joanna, choir 12 anak dancer, 8 anak, tim musik multimedia, sound, seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan pelayan memiliki kesatian dan kesatuan, roh dengan takut akan Tuhan dan melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kesehatan seluruh guru sekolah minggu, guru SD, anak sekolah minggu, AKD dan pelayan altar sampai hari H, seluruh undangan orang tua dan anak kubu 2 karena kita akan membawa ratusan anak-anak kubu-kubu doa yang hadir di Natal gabungan anak sekolah minggu bersuka cita saat memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan dan mengalami jamaah Tuhan. Semua ASM GKKD yang suka cita menyiapkan kado Natal untuk memberkati semua anak kubu 2
di luar anak jemaat GKKD? Ada lagi? Itu aja. Dia juga panitia Natal dan juga untuk bakti sosial yang akan diadakan tanggal 22 November. Kita berdoa supaya setiap jemaat yang melayani ke sana bisa menjadi berkat, mampu untuk menjadi saksi Tuhan dan menginjilin. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang sakit, orang-orang keluarga-keluarga yang sedang broken home, sedang berantakan. Ada konseling nanti akan bisa membantu mereka sehingga mereka mengalami pemulihan di dalam keluarga-keluarga. Berdoa juga untuk persekutuan-persekutuan kita, juga untuk 2006 persiapan satelit Panam, Tenayan, supaya benar-benar terjadi tahun 2026 dan pertumbuhan jemaat, bertambah-tambah orang yang beribadah. Amin saudara. Jangan doakan berkurang jemaat yang beribadah, bertambah-tambah. Amin. Yakinkan dalam hati saudara, Tuhan bertambah orang-orang yang beribadah. Karena harusnya sudah banyak kita, tapi hati mereka dingin. Hati mereka berada di persimpangan. Hati mereka ragu-ragu. Doa kita membuat mereka, hati mereka, roh mereka menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Itu aja persiapan doa kita. Mari kita siapkan hati kita persiapkan hidup kita, dan kita masuk ke dalam doa dan puasa pada sore hari ini. Bila mana hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus, apa yang harus kami perbuat? Hari ini kita datang kepada Tuhan. Jangan gunakan pikiranmu dan logikamu, cari Tuhan. Saat kita terasa beban kita begitu berat, persoalan kita begitu berat, tanya, datang kepada Tuhan. Apa yang harus Yesus, apa yang harus kami perbuat? Maka Dia akan memberikan jawaban doa kepada kita. Haleluya. Amin. Bila hati terasa